Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada waktu siang di bulan Ramadan ini. Dan di kesempatan ini insyaallah kami akan menyampaikan tema berkaitan dengan memperbanyak doa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya doa ini merupakan salah satu ibadah yang sangat agung, yang sangat penting, yang Allah perintahkan kita kepada manusia. Yang Allah perintahkan kita sebagai manusia, yang mana ibadah ini, doa ini tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Karena doa ini adalah ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa ini adalah ibadah. Karena doa ini adalah ibadah, yang mana ibadah ini harus kita tujukan hanya kepada Allah saja. Maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah, seperti doa kepada malaikat, doa kepada jin, dan sebagainya. Dan ini sudah sepantasnya kita sebagai hamba memurnikan doa kita, memanjatkan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jamaah rahimakumullah, kebiasaan kita sebagai hamba dalam berdoa kepada Allah ini menunjukkan betapa sempurnanya atau menunjukkan kesempurnaan tauhid seorang hamba. Hal ini disampaikan oleh Dr. Mustafa Adib Al-Bugha dalam Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in Nawawiyah, bahwasanya sikap seorang hamba untuk senantiasa berdoa kepada Allah dan dia menghindarkan diri mereka dari meminta-minta kepada manusia ini adalah bentuk kesempurnaan tauhid seorang hamba. Karena dengan berdoa hanya kepada Allah, berarti seorang hamba ini telah mengakui, telah mengetahui dan meyakini sifat rububiyah dan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Alasannya pada hakikatnya semua urusan kita ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akui kita ini hamba yang sangat lemah. Dan kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai permasalahan kehidupan yang ada di hadapan kita, ada masalah yang kecil, ada juga masalah yang besar. Berbagai macam masalah tersebut itu semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya hendaknya kita sebagai seorang muslim yang bertauhid ini mengadukan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Ad-Da'wa Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, intinya doa adalah obat. Obat yang bisa memberikan manfaat dan dia juga bisa mencegah keburukan yang akan menimpa kita. Hal ini senada dengan hadis yang disampaikan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Dan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang artinya sesungguhnya doa itu memberikan manfaat atau memberikan kebaikan untuk perkara-perkara yang sudah turun atau sudah terjadi dan yang belum terjadi. Karena itu, wahai hamba Allah, perbanyaklah kalian untuk berdoa. Apabila kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat memerintahkan kita sebagai hamba untuk berdoa. Dan di antaranya ada di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60. Allah taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kemudian Allah lanjutkan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, yang dia bersikap sombong, an ibadati, dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina.
Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ada sebuah penjelasan terkait dengan an ibadat, yaitu dalam menyembahku atau dalam beribadah kepadaku, maksudnya adalah di sini berdoa kepada Allah. Jadi dalam ayat tadi Allah menyebutkan bahwa orang yang tidak mau berdoa kepadanya termasuk sebagai orang-orang yang sombong dan diancam dengan neraka jahanam. Dan berbeda dengan kita makhluk. Kalau kita makhluk itu dimintai sesuatu terus itu akan marah, mungkin akan sebel, akan kesal gitu. Tapi Allah ini tidak. Dan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang dia tidak meminta kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah akan murka atau akan marah kepadanya. Jadi Allah ini sangat suka, sangat cinta kepada hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah, kepadanya. Kemudian di ayat yang lain, yang ini sangat sering dibacakan ketika bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya inni qarib, fa inni qarib, aku adalah dekat. Dan Allah melanjutkan, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, akan mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 186 ini terletak di tengah-tengah ayat mengenai puasa. Di dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan di sini, ya, ayat ini terletak di antara ayat-ayat puasa. Ya. Maka ini mengindikasikan bahwasannya berdoa ini merupakan aktivitas yang penting, yang memiliki pengaruh, ya, yang ketika kita sedang berpuasa, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Jadi di bulan Ramadan yang mulia ini hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu kita untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutamanya lagi, kita menggunakan atau memanfaatkan waktu-waktu mustajab sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara waktu mustajab yang bisa kita gunakan untuk berdoa, yang pertama adalah waktu sahur di sepertiga malam terakhir. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa a'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Setiap malam Allah itu turun ke langit dunia, ya, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dan Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Dan siapa yang mohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni. Maka ini, ya, sepertiga malam terakhir ini kita gunakan di waktu sahur untuk berdoa. Kemudian waktu yang kedua, ya, di antara waktu di bulan Ramadan yang kita bisa gunakan, ya, sepanjang hari ketika kita berpuasa. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah di situ disebutkan as-shaimu hatta yuftira wal imamu al-adilu wa da'watul mazlumin. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi. Nah, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, maka sepanjang hari ketika kita berpuasa, maka perbanyaklah waktu itu untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, yaitu ketika berbuka puasa. Dalam riwayat yang lain, ya, mirip dengan riwayat yang sebelumnya tadi, salah satu la turaddu da'watuhum. Di sini disebutkan bahwasannya was-shaimu hina yuftira. Kalau tadi yang sebelumnya as-shaim hatta yuftira, ya, orang puasa sampai dia berbuka. Kalau ini yang berikutnya ini adalah riwayat yang lain, was-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia
berbuka. Ya. Jadi pada saat berbuka, maka manfaatkanlah waktu-waktu tersebut untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa bisa memanjatkan doa-doa kita dan senantiasa Allah bisa memperkenankan dan mengabulkan doa-doa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.